Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Roni Roha Channel, channel yang senantiasa memberikan informasi bermanfaat bagi sobat semua. Sahabat, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, berarti ia telah mendirikan agama ini. Sebaliknya, meninggalkan sholat sama saja meruntuhkan agama. Di samping itu, sholat juga merupakan amalan yang pertama dihisab di akhirat kelak. Jika seandainya sholat seseorang itu baik, maka baiklah semua amalnya, dan sebaliknya. Akan tetapi, sahabat perlu tahu bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Namun ia dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Siapakah sahabat ini? Dan amalan apa yang dikerjakannya sehingga ia dijamin masuk surga tanpa pernah melakukan sholat? Baik, sebelum kita lanjut kisahnya, jika Anda merasa tertarik dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا. Suatu ketika, dalam sebuah majelis, Abu Hurairah bertanya kepada para sahabat Nabi, "Siapakah orang yang tidak pernah sholat namun dia masuk surga?" Seketika itu para sahabat terdiam. Lalu Abu Hurairah berkata, "Dialah Amru bin Sabit bin Waqsi." Nah, inilah kisah Amru bin Sabit bin Waqsi, atau yang lebih dikenal dengan nama Usairim. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Bani Abdul Ashal. Kisahnya bermula ketika Rasulullah dan para sahabatnya mendakwahkan Islam di Madinah. Orang-orang Madinah menerima ajakan ini dengan baik, sehingga banyak suku dan kabilah yang berpindah agama menjadi Muslim. Begitu juga dengan Bani Abdul Ashal. Banyak dari suku ini yang telah bersahadat dan menerima kebenaran Islam. Salah satunya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Namun tidak begitu dengan Usairim. Ia selalu menolak ajakan para sahabat Nabi untuk bersahadat. Walaupun seluruh kaumnya telah masuk Islam, namun hatinya masih ragu. Bahkan ia menjadi pembenci dakwah Rasulullah. Walaupun demikian, Usairim tidak pernah benci kepada kaumnya yang masuk Islam. Hingga pada suatu hari, Usairim sedang mencari sahabat satu sukunya. Ia mengunjungi rumah mereka. Namun ia tidak mendapati salah seorang pun dari sukunya yang tertinggal di Madinah. Lalu ia menanyakan kepada orang-orang, di mana keberadaan mereka. Hari itu kebetulan Rasulullah dan para sahabatnya sedang dalam perjalanan menuju Bukit Uhud untuk berjihad. Mengetahui hal itu, Usairim pun bergegas ke rumahnya. Usairim mempersiapkan diri untuk ikut berperang. Lalu ia memacu kuda ke medan Uhud. Setelah sampai di Bukit Uhud, sebagian kaum muslim melihat kedatangannya. Lalu mereka menghalau Usairim sambil berkata, "Wahai Usairim, menjauhlah dari kami. Sungguh kami tidak butuh pertolongan dari orang kafir." Mendengar itu, hidayah Allah turun kepada Usairim. Dia pun menjawab, "Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar itu, para sahabat Nabi pun membiarkannya ikut berperang. Di Bukit Uhud, semangat juang Usairim terlihat. Ia terus memacu kuda ke barisan kafir Quraisy dan memporak-porandakan pertahanan mereka. Setelah perang selesai, orang-orang dari Bani Abdul Ashal mencari korban dan kaum kerabat mereka. Saat itulah mereka terkejut melihat Usairim sudah sekarat dan sekujur tubuhnya penuh luka. Melihat hal itu, salah seorang dari suku Bani Ashal berkata, "Demi Allah, ini adalah Usairim. Mengapa dia datang berperang? Kami meninggalkannya di Madinah karena ia menolak Islam."
Usairim yang terluka parah lalu dibawa pulang ke rumahnya. Sampai di sana, keadaannya semakin parah, sehingga salah seorang sahabat Nabi pun bertanya, "Apakah kamu berperang untuk membela kaummu atau membela Islam?" Kemudian Usairim menjawab, "Aku berperang karena kecintaanku kepada Islam, dan aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku mati nanti, maka harta kekayaanku kuberikan kepada Muhammad dan agamanya." Tidak lama setelah itu, Usairim pun meninggal dunia. Kemudian, para sahabat Nabi pun menceritakan kisah Usairim kepada Nabi. Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ia adalah penghuni surga." Usairim yang tidak pernah melakukan sholat dalam hidupnya, namun di akhir hayat ia memeluk Islam dan ikut berjihad di medan Uhud hingga akhirnya Syahid menjemputnya. Salam sejahtera bagimu Usairim. Rasulullah telah berjanji bahwa kau adalah penghuni surga. Kisah hidup Usairim menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasanya akhir hayat merupakan segalanya, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah sampai akhir hayat, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.